Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 251404000005. Di sini saya akan menjelaskan di mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan materi siswa dengan hambatan fisik dan hambatan kesehatan. Nah, hambatan fisik itu adalah hambatan pada fungsi gerak tubuh seperti kelainan pada tulang otot atau sistem saraf. Nah, kondisi ini tuh dapat disebabkan oleh faktor bawaan atau juga bisa juga dengan cedera dan juga gangguan perkembangan. Sedangkan hambatan kesehatan yaitu kondisi medis tertentu baik kronis maupun sementara seperti asma, diabetes atau penyakit jantung. Kondisi ini mempengaruhi stamina, konsentrasi dan kehadiran siswa. Nah, masalah utama di kelas inklusif yaitu yang sudah saya baca di jurnal, yaitu hasil analisis deskriptif itu menunjukkan 8 hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu keterbatasan tenaga pendidik khusus, minimnya sarana prasarana, belum optimalnya pendanaan, rendahnya kerjasama atau pemahaman orang tua juga, terus kurangnya perhatian pemerintah daerah, terus terbatasnya bimbingan teknis, terus juga lemahnya pemahaman guru dan faktor-faktor yang lain. Nah, biasanya 3 hambatan yang paling krusial itu dengan proporsi tinggi yaitu kekurangan guru pendidikan khusus. Itu sering banget di mana di instansi-instansi yang sudah membuat instansinya itu instansi yang inklusif, tetapi banyak juga gurunya itu kurang gitu, guru yang berpendidikan khususnya itu kurang. Terus juga keterbatasan sarana prasarana, di mana anak yang berpendidikan khusus itu kan banyak kebutuhannya ya kan, di mana dia butuh misal seperti anak berkebutuhan fisik dan motor itu dia misalnya butuh kayak seperti cerebral palsy, dia butuh tempat yang lebih nyaman untuk belajar. Terus juga ada minimnya pendanaan. Itu yang paling krusial 3 ini. Nah, temuan ini tuh menegaskan perlunya kebijakan yang berfokus pada rekrutmen dan pengembangan gurunya juga. Terus pengalokasian anggaran khusus serta perbaikan aksesibilitas untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memastikan semua individu tanpa memandang kemampuan fisik mereka. Terus juga mereka ini yang berkebutuhan khusus itu dapat mengakses pembelajaran yang sama, yang setara, tidak dibeda-bedakan. Namun siswa yang memiliki hambatan fisik dan motorik seringkali menemui tantangan spesifik yang memerlukan metode pengajaran tertentu. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan mereka untuk bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tetapi juga dapat mempengaruhi proses kognitif, psikomotorik, dan juga afektifnya, dan juga sosial dan emosional mereka. Nah, perkembangan anak adalah hal yang rumit. Ini berarti banyak elemen-elemen yang mempengaruhi serta saling terkait dengan proses tumbuh kembangnya anak, baik dari faktor bawaan maupun pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, kedua elemen ini, faktor bawaan dan lingkungan, itu secara khusus itu mempengaruhi proses perkembangan anak tersebut. Tidak semua anak mengalami pertumbuhan yang wajar. Ada banyak anak yang mengalami rintangan gangguan gitu, atau kelambatan dalam proses tumbuh kembang mereka, atau juga memiliki faktor risiko sehingga diperlukan intervensi khusus untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Nah, mereka ini tuh dikenal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka yang memiliki keunikan itu dalam jenis karakteristik yang membedakan mereka dari anak-anak pada umumnya. Keadaan ini tuh menuntut pemahaman mendalam mengenai hakikat anak-anak tersebut, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, memahami penyebab yang mendasari hambatan fisik dan motorik merupakan dasar dari pengajaran yang efektif. Tanpa pemahaman ini, tindakan intervensi yang diterapkan mungkin tidak menyelesaikan inti masalah sehingga kurang berhasil dalam membantu perkembangan siswa. Nah, ada juga instrumen asesmennya, yaitu observasi perilaku sehari-harinya seperti apa. Terus juga tes psikologi untuk mengukur fungsi kognitif anak gitu, otaknya gitu. Terus juga tes medis untuk memantau kondisi fisiknya dia.
Kalau tadi psikologi untuk kognitifnya, kalau tes medis itu untuk memantau kondisi fisik. Tes psikologi itu juga bisa dengan tes IQ ya. Terus tuh kolaborasi antara guru, psikolog, dan juga dokter yang diperlukan agar lingkungan belajar itu dapat disesuaikan dengan keterbatasan anak, sehingga potensi mereka itu tetap berkembang maksimal tanpa terhambat oleh kondisi kesehatan mereka gitu. Nah, faktor penyebab hambatan kesehatan fisik motorik itu seringkali multifaktorial dan juga kompleks, meliputi faktor genetik, yaitu mutasi genetik atau kelainan kromosom biasanya. Dapat menyebabkan kondisi seperti distrofi otot, spina bifida, atau sindrom tertentu yang memenuhi perkembangan fisik. Yang kedua ada faktor prenatal, yaitu masalah selama kehamilan, seperti infeksi, sepertinya rubella, paparan zat teratogenik, misalnya alkohol atau obat-obatan tertentu. Biasanya kalau ibunya mengkonsumsi obat atau juga narkotika gitu, itu mempengaruhi kondisi janin gitu. Terus juga nutrisi ibunya, apa yang ibunya makan, apa yang ibunya minum, itu mempengaruhi keluarnya anak itu seperti apa, psikolog kognitifnya anak, otak anak, dan juga tubuh anak yang keluar gitu. Nah, yang ketiga itu ada faktor perinatal, yaitu komplikasi selama proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kelainan prematur, lahirnya lebih dulu gitu, atau juga trauma lahir. Dan juga ada faktor postnatal, yaitu cedera atau penyakit terjadi setelah lahir, seperti cedera kepala serius, infeksi, misalnya kecelakaan atau kondisi neurologis. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi ada anak yang misalnya lahirnya normal, tapi ternyata dia terdapat kecelakaan seperti tadi gitu, padahal dia lahir normal. Terus juga ada faktor lingkungan, meskipun jarang banget faktor itu jadi penyebab utama, tapi itu lingkungan itu mempengaruhi, karena kalau itu lingkungan yang nggak mendukung atau paparan zat berbahaya itu dapat memperburuk kondisi yang sudah ada atau menghambat perkembangan motorik. Kayak lingkungannya di mana, di pabrik-pabrik biasanya gitu kan, banyak zat-zat yang berbahaya gitu. Terus juga ada modal pendidikannya, yaitu ada SLB, mainstreaming, inklusif, dan homeschooling. Nah, terus juga implementasi di kelas itu pembelajaran dilakukan secara adaptif dengan menyesuaikan kurikulumnya. Sekarang kita pakai kurikulum merdeka, dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu punya kurikulumnya tersendiri, yaitu kurikulum anak berkebutuhan khusus. Nah, metode juga dan lingkungan belajar sesuai kebutuhan siswa, serta didukung oleh layanan khusus dan kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga ahli agar pembelajaran tetap optimal dan inklusif. Nah, kebutuhan belajar siswa dengan hambatan kesehatan fisik motorik itu dari anak usia 6 sampai 12 tahun, belajar kemampuan fisik itu yang diperlukan agar bisa melaksanakan permainan atau olahraga membentuk sikap tertentu terhadap dirinya sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang. Belajar bergaul dengan teman-teman seumurnya, menulis, menghitung, memperoleh kebebasan pribadi, bersosial gitu. Terus juga keterampilan beraktivitas, keterampilan bermainnya. Terus juga seorang guru hendaknya benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan motorik. Nah, perhatian di sini tuh bukan sekedar untuk kepentingan perkembangan dan aktivitas ya. Pemahaman guru tuh tentang karakteristik perkembangan fisik dan motorik anak. Nah, terus juga guru wali kelas itu tidak mengutamakan tercapainya kompetensi di mata pelajaran, tetapi juga mengutamakan sikap kemandirian, terus juga siswa terhadap diri sendiri dan sikap sosial siswa terhadap lingkungan sekitar. Terus pembelajaran di sekolah itu menyesuaikan minatnya siswa, terus juga strategi pembelajaran secara khusus tetapi guru lebih menyesuaikan minat. Kita mengikuti kurikulum, tapi juga dengan minat anak gitu. Gimana anak-anak ini minatnya kemana? Kita lebih fokus ke minatnya anak. Terus juga setelah pembelajaran, guru menyampaikan kepada orang tua hasil belajar siswa dengan tujuan agar orang tua bisa mendidik dan melatih di rumah. Jadi nggak hanya guru aja yang berperan, orang tua pun di rumah berperan, karena sejatinya anak itu paling lama itu
belajar itu di rumah dibanding di sekolah. Nah, solusi pembelajaran inklusif atau strategi metode media yang disesuai itu pertama itu memahami penyebab. Ini kemungkinan untuk pendidik, yaitu mengidentifikasi kebutuhan khusus. Setiap kondisi memiliki karakteristik unik yang memerlukan adaptasi yang berbeda. Kedua, merancang intervensi yang tepat. Misalnya, siswa dengan cerebral palsy mungkin membutuhkan terapi fisik dan modifikasi lingkungan. Sementara siswa dengan distrofi otot mungkin memerlukan strategi untuk mengurangi kelelahan dan menjaga kekuatan otot. Yang ketiga, melakukan prediksi progresivitas. Beberapa kondisi bersifat progresif, misalnya distrofi otot yang memerlukan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, berkomunikasi dengan tim multidisiplin, yaitu informasi tentang penyebab membantu kolaborasi dengan dokter, terapis fisik, okuposi, dan juga wicara. Nah, rekomendasinya itu berdasarkan hasil studi direkomendasikan agar sekolah dan orang tua berkolaborasi dalam mengembangkan pola hidup sehat di kalangan siswa sekolah dasar. Sekolah sebaiknya secara teratur menyelenggarakan program pendidikan mengenai kesehatan fisik, termasuk pentingnya melakukan aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan mengonsumsi makanan yang sehat, serta menyediakan sarana yang mendukung kegiatan dan juga motivasi dari guru dan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.